Perlindungan Tuhan serta
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Amin. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa. Kami berdiri Tuhan,
Dalam satu tubuh kami bersatu menaikkan doa untuk bangsa kami Tuhan. Amin. Menjadi duta kerajaan-Mu, ucapkan berkat buat bangsa kami. Amin. Atas Indonesia biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi Tuhan, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami menaikkan doa bagi-Mu Tuhan. Amin. Menjadi duta kerajaan-Mu, ucapkan berkat buat bangsa kami Tuhan. Amin.
berdoa kami kepadamu, sesuatu pasti. Amin Tuhan, ubahkan negeri kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Boleh kita tepuk tangan buat Allah yang menjawab doa-doa kita sama-sama dalam menyanyi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar dan mengubahkan negeri kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan, oh hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami percaya bahwa firman Allah adalah kekuatan kami, senjata iman kami untuk melawan segala yang jahat yang berasal dari kuasa kegelapan. Olehnya kami membutuhkan dan perlu akan kebenaran firman Tuhan itu. Iman kami akan menjadi besar, pengharapan kami akan menjadi kuat, dan kasih kami kepada Tuhan semakin intim. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan firman-Mu lah kami akan bertumbuh terus untuk mengandalkan Allah lebih dari segalanya. Firman-Mu telah menentukan kami sebagai umat bukan pecundang, tetapi pemenang dalam hidup dan kehidupan ini. Terima kasih, dengan ucapan syukur dan sukacita kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang ada di dalam penyertaan dan berkat Tuhan dan kekuatan Tuhan, berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita percaya firman Tuhan akan menjadikan sebuah kekuatan dan menjadikan senjata rohani untuk kita melawan segala kuasa gelap yang terjadi di permukaan bumi ini, termasuk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, wabah yang menular sedemikian cepat, yaitu virus corona atau COVID-19. Sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya, kita gunakan perlengkapan senjata Allah yang salah satunya adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak pakar menyatakan bahwa kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan dan kekhawatiran itu, ketakutan itu sudah menjadi satu ancaman di dalam pribadi seseorang, maka ketakutan yang berlebihan itu bisa melemahkan imun kita,
Namun jauh sebelum pakar berkomentar, sebenarnya firman Allah sudah mengatakannya. Coba kita awali renungan kita dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kekhawatiran, ketakutan yang sedemikian rupa dan tidak terselesaikan, maka kekhawatiran atau ketakutan itu menimbulkan ancaman dalam hidup dan kehidupan kita. Orang sekarang menyebutnya paranoid. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan paranoid itu sangat merugikan kita, sangat malah membuat kita ini bisa dihancurkan nanti dengan kekhawatiran itu. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita akan baca di Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi semangat yang patah, munculnya kekhawatiran, munculnya ketakutan, munculnya paranoid yang ada di dalam diri manusia, itu bisa mengeringkan tulang. Artinya Bapak Ibu Saudara, kesehatan kita akan terganggu, imun di dalam diri kita ini semakin melemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sakit, dan selebihnya kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, tentulah maut itu akan menjemputnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi apapun kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita harus jaga, kita mesti bersukacita terus di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kita harus usir itu paranoid, usir itu ketakutan, usir itu yang namanya kekhawatiran yang sedemikian rupa. Usir, jangan sampai kita terpeleset dalam sebuah ketakutan. Dan pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan, yaitu janji-janji Tuhan bagaimana kita mampu mengusir yaitu kekhawatiran, ketakutan itu, dan kita tetap dalam kondisi sukacita di dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengusir yaitu paranoid atau ketakutan yang berlebihan. Yang pertama yaitu usir dalam nama Yesus. Perlu kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Saya bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya, sama-sama katakan, nama di atas segala nama, supaya dalam, sama-sama katakan, nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus setelah naik ke surga, selain Tuhan Yesus memberikan kepada kita yaitu Roh Kudus di dalam diri kita, Tuhan Yesus juga meninggalkan namanya untuk kita semua anak-anaknya, dan di dalam nama itu kita bisa mengalahkan segala kuasa yang ada di bawah kolong langit ini. Yang percaya katakan amin. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari kita pakai menjadi senjata rohani, yaitu nama Yesus itu, untuk mengusir segala kuasa kegelapan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi usir dalam nama siapa? Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau melakukan aktivitas saja, apa saja,
yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah, lakukanlah di dalam nama Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengusir yaitu kekhawatiran dan ketakutan, atau kekhawatiran dan ketakutan itu tidak sampai kepada kita. Yang kedua, yaitu percaya dalam hidup kita ada tanda darah Kristus. Kita boleh baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh, sama-sama katakan, oleh karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan percaya, dengan penuh kesadaran bahwa setiap kita orang yang percaya di dalam diri kita, di dalam hidup dan kehidupan kita ada tanda darah Kristus, maka kita mempunyai hak untuk memperoleh hidup yang damai sejahtera. Kita mesti sadar, kita mesti eling, kita mesti tahu bahwa di dalam diri kita sebagai orang percaya ada tanda darah. Yang setuju katakan amin. Ya, di setiap kita, saudara yang dikasihi, sebagaimana pada waktu itu seluruh Mesir dilanda petaka, dilanda tulah, tetapi orang-orang percaya yang ada di Gosen, orang-orang beriman yang ada di Gosen, yang ambang pintu rumahnya itu ada olesan, yaitu darah anak domba Paskah, maka sang pembinasa itu lewat saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, karena di dalam hidup dan kehidupan kita ada tanda darah. Percayalah, malapetaka itu cuma lihat saja, namun lewat. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya apabila kita hormat kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, malaikat itu berada di sekeliling kemah kita. Sekali lagi mau saya katakan bahwa bagi orang percaya yang hidup hormat, takut kepada Tuhan, maka oleh Tuhan malaikat-malaikat itu ditaruh mengelilingi kemah kita, orang yang hormat. Kita perlu hormat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita membaca Mazmur 34 ayat 7 sampai dengan 8. Mazmur 34 ayat 7 sampai dengan 8. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun hidup dan kehidupan yang apa, Bapak Ibu? Yang hormat kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Bahasa daerah, bahasa Jawa katakan apa? Yang ngajeni akan Tuhan. Mungkin
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini sampai di rumah Bapak Ibu Saudara dalam bentuk WA. Namun Bapak Ibu Saudara, saya selaku hamba Allah yang sungguh-sungguh berhormat kepada Tuhan, jangan menyimaknya di atas tempat tidur sambil tiduran, jangan. Saya selaku hamba Allah tidak tahu sikap saudara di rumah, tetapi dua mata yang dari surga tidak bisa dibatasi. Kita semua telanjang di hadapan Dia. Olehnya mari berharap. Bapak Ibu Saudara sudah mandi lalu duduk dalam nama Yesus penuh hormat, dan kita simak yaitu firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita harus hormat, kita harus ngajeni Tuhan. Saudara, kita terdidik sejak kecil bagaimana kita harus menghadap orang yang memang seharusnya kita hormati, apalagi kepada Tuhan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, Raja damai. Hormat, saudara. Maka malaikat akan disuruh oleh Tuhan mengelilingi kemah kita. Kemah kita apa? Keluarga kita, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, cicit, aset kita dikelilingi oleh malaikat. Tapi itu terjadi hanya untuk orang yang hormat, takut kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hormat. Sekalipun kita saat ini kita mendukung langkah pemerintah, kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tetap hormat kepada Tuhan, ngajeni kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya, kita beriman bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kita boleh baca 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tepuk tangan buat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara tidak perlu khawatir. Bapak, Ibu, Saudara tidak perlu takut. Bapak, Ibu, Saudara tidak perlu paranoid, karena roh yang ada di dalam diri saya, dalam diri Bapak, Ibu, Saudara itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Puji nama Tuhan. Coba Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan melewati masa yang mencekam ini dengan penuh sukacita dan berakhir dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yang pertama, usir dalam nama Yesus. 2, percaya dalam hidup kita ada tanda darah. 3, percayalah malaikat Tuhan di sekeliling kemah kita. 4, percaya Roh Kudus yang dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sekali lagi katakan amin dan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Saya minta Ibu Gembala untuk membantu kita semua, yaitu memuji dan menyembah Tuhan.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku besar setiamu, nyata di dalam, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Kalau langit menutup sehingga tidak ada hujan, dan bila mana belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana penyakit sampah di antara kami, namun firman-Mu berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah-Ku, kata Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku, kata Tuhan, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa kami serta memulihkan negeri kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Olehnya kami bersehati dalam nama Yesus. Apa yang kami hadapi bersama secara nasional, yaitu virus corona atau COVID-19, segala kuasanya yang menjalar menular dengan cepat, lajunya, langkahnya Aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa yang ada di dalam virus itu kami kalahkan dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami percaya negeri kami akan dipulihkan, akan lebih sejahtera, akan lebih bahagia. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwasannya Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya Tuhan telah jawab doa kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan maklumat dari Kapolri itu kecenderungannya yang masa yang besar, kecenderungannya ke sana, menyadari bahwa gereja kita untuk digawi kategori gereja yang Yon Sewu besar, jumlah anggotanya boleh dibilang banyak untuk ukuran Ngawi, maka gereja kita tentu akan menjadi sorotan dari pihak keamanan, gitu kan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, namun acara yang perkumpulan orangnya tidak banyak, misalkan konser, ibadah, komisi-komisi, itu kategori tidak banyak. Sambil kita berjaga, ya bijaksana. Jadi mungkin hari ini kita harus lebih banyak cuci tangan dengan sabun dan disinfektan, lalu duduk yang tidak berdempetan. Saya rasa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak melibatkan banyak orang bisa tetap berjalan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mengaplikasikan, menerapkan ini, kita tunjukkan, kita saksikan, kita tidak terlalu takut untuk yang ada. Ya. Kalau memang kerumunan besar, ya sangat mungkin sekali. Juga mungkin jemaat yang memang dari bepergian dari satu wilayah atau daerah yang memang zonanya merah, ya, sudah yang dekat dengan kita, misalnya sudah zona merah adalah sebagian Surabaya dan hampir seluruh wilayah di Malang. Hari ini Malang 100% gereja tidak ada aktivitas. Itu dari teman saya Pak Urus Bapak Malang,
bilang begitu. Yang mungkin ada yang bepergian dari sana, misal saya pergi dari Malang lalu datang ke Ngawi, mungkin kita yang apa istilahnya itu apa, mengkarantina diri. Ya, kalau saya dari Malang pulang ke Ngawi, betapa indahnya kita mengasihi saudara-saudara kita dengan kita mengkarantina diri. Karena kita dalam kondisi sehat pun kadang-kadang tidak disadari kita bisa menjadi, mungkin kita tidak terjangkit, tetapi menjadi pembawa. Ya, bisa jadi begitu. Oleh sebab itu kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelompok-kelompok kecil ya. Kalau saya perhatikan hari ini yang datang ini, saya percaya 100% semua sehat. Gitu ya. Masih salaman atau bagaimana enggak, kalau saya ke atasan pita-pita ini karena saya satu sisi juga ingin menjadi warga negara yang taat dengan yang taat dengan aturan main yang ada. Begitu, ya. Puji nama Tuhan. Ada yang sini dari Italia, pergi dari Italia jalan pulang nggak ada ya, atau dari apa namanya, saya tahu sih Pak Raji foto di Italia, tapi kan itu di Batu aja Italia. Nah, gitu, enggak ya. Saudara dikasih Tuhan, yang dari Malang aja, dari Malang ada ya? Ada toh? Ya, tenang-tenang saja. Ngawi masih untuk terjangkit benar nol. Untuk yang diawasi itu kurang lebih ada 5. Nah, jadi nol. Bapak Ibu Saudara bisa ikuti berita yang baik, saudara kita bisa melangkah bijak. Kalaupun Madiun itu sudah ada yang dinyatakan positif, tapi itu masih sebulan dengan kerjanya di Solo, ikut seminar apa di Bogor, terjangkit, kena, pulang Magetan, saudara. Pulang Magetan, lalu yang diberikan kewenangan untuk merawat itu kan Madiun, dibawa ke Madiun. Nah, yang memang dikhawatirkan pada saat dia meninggal dunia, sing melayani. Dan gitu loh, misalkan pegang jenazah itu begitu kan, itu perlu namanya itu menjadi status orang yang diawasi. Begitu pemahaman saya. Saya kemarin sebenarnya mau bikin klip sama Pak Dokter Bedah Uni, itu karena waktu dan buru-buru maka tidak bisa. Beliaunya juga katakan Ngawi no. Kita berdoa untuk Ngawi tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Keluarga kecil kita, saya keluarga Joko Susilo, ya, terisi dengan istri dan anak. Keluarga saya yang agak besar, keluarga Gereja Betel Indonesia. Keluarga saya yang lebih besar lagi adalah keluarga Kabupaten Ngawi. Kita punya kewajiban berdoa untuk Kabupaten Ngawi. Amin. Dan berkati saya rasa itu saja imbauan saya. Nanti sore pun aktivitas saya tetap ada, karena kalau ada anak-anak Tuhan dengan imannya dia sehat dan sejahtera saja datang, saya hamba Tuhan tetap melayaninya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bangkit berdiri dan kita akhiri peribadahan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
aku, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, di akhir peribadahan ini dengan kasih kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini, yang nama-namanya, yang pribadi-pribadinya telah tertulis di dalam info yang sudah tersedia. Maka kepada mereka Tuhan, kami bersehati dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati mereka semua dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, apa saja yang dikerjakannya selalu berhasil, dan mempunyai roh yang terus menyala-nyala dalam mempercayakan diri, dalam mengabdikan diri kepada Tuhan. Bapa, berikutnya tentu tadi sudah kami berdoa bersama-sama, maka kami bersyukur, kami percaya Tuhan akan segera melepaskan yaitu mara bahaya penularan virus corona atau COVID-19 yang melanda negeri kami yang kami cintai. Kami percaya Tuhan akan segera melepaskannya, karena di negeri ini masih ada banyak gereja, ada banyak hamba Tuhan yang berseru dalam nama Yesus untuk memberkati yaitu bangsa dan negeri ini. Terima kasih khususnya Jawa Timur dan lebih khusus lagi untuk Kabupaten Ngawi. Dalam nama Yesus, darah Kristus melindungi, malaikat Tuhan mengelilingi. Bukankah Jawa Timur dan Ngawi ini adalah rumah keluarga kami? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Teristimewa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang boleh hadir di tengah-tengah peribadahan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau akan memberkatinya, Engkau akan menyatakan penyertaan-Mu, Engkau akan menyatakan pembelaan-Mu, Engkau akan menyatakan perlindungan-Mu. Biarlah kehadiran kami menjadi kesaksian bahwa Allah di dalam Yesus adalah Bapa yang melindungi, yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa yaitu dengan keberadaan yang sedemikian ini, semua sendi-sendi aktivitas mulai melemah, bahkan menuju ke dalam sebuah kelumpuhan. Keberadaan perekonomian demikian juga, kurs dolar demikian juga naik. Tuhan, inilah yang disebut krisis demikian. Olehnya pada saat ini aku patahkan kuasa krisis dalam nama Yesus. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, serta mujizat Tuhan yang percaya berkata, amin.